Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruziani Husnul Fadila. Saya di sini sebagai moderator. Mungkin untuk kali ini kita akan membahas tentang media sosial, di mana saya bersama rekan-rekan saya mungkin akan membahas ya tentang apa saja sih hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam bermedia sosial, terus bagaimana cara kita dengan bijak menggunakan media sosial dan peran media sosial itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu tentang media sosial itu kan sebagai platform digital yang biasa kita gunakan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, atau dalam lingkungan berorganisasi. Jadi banyak hal-hal atau apa saja yang tidak boleh kita lakukan, apa saja yang boleh kita lakukan. Mungkin pertama akan saya bahas dengan Kak Ramdan terkait apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan sebagai pengguna media sosial. Ya, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di media sosial. Yang pertama contohnya menyebarkan hoax. Menyebarkan hoax ini misalnya menimbulkan salah pahaman dan pemecahan suatu orang atau kelompok. Karena suatu hoax itu bisa menimbulkan kita bermusuhan sama orang. Kemudian yang kedua, jaga privasi. Kita jangan sekali-kali memberikan informasi alamat rumah atau KTP yang berbau dengan privasi diri kita. Karena itu akan menimbulkan seperti ada beberapa di media sosial yang menggunakan alamat yang mengenai orang lain yang menginginkan beberapa paket ya. Oh iya. Jadi kayak ada kasus, semisal ada kayak penipuan gitu ya. Sebenarnya kita tidak pesan paket gitu ya. Terus karena kita mencantumkan alamat kita di platform media sosial, terus ada yang menyebarkan atau seperti tadi tentang hoax seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya terkait yang tidak boleh kita lakukan dalam bermedia sosial. Nah, nextnya itu bagaimana sih cara kita dengan bijak menggunakan media sosial ini? Mungkin akan dibahas atau disampaikan oleh Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa cara bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, manfaatkan media sosial untuk hal positif. Gunakan media sosial untuk membangun hubungan yang bermakna dengan teman, keluarga, dan rekan bisnis. Contohnya, kita saling bertukar cerita tentang pekerjaan, tentang bisnis kita sendiri. Kedua, jaga etika komunikasi. Hindari kata-kata kasar, memfitnah, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Contohnya kayak bullying. Oh iya, benar-benar. Dan satu lagi, hindari konten yang berbau sara dan pornografi. Konten seperti sekarang, contohnya kayak yang banyak keluar di media sosial, itu dapat menyebabkan konflik dan melanggar peraturan. Berarti itu ya terkait untuk cara kita dengan bijak menggunakan media sosialnya itu seperti apa. Balik lagi ya, berarti tadi yang mulai disampaikan oleh Kak Dinda. Jadi kita tuh dalam media sosial itu kita harus bisa menjaga kayak tutur bahasa, terus ucapan, karena kan kita tidak tahu ya di media sosial itu kan banyak ruang lingkupnya. Oke, jadi selanjutnya ya terkait peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari, mungkin akan dibahas oleh rekan saya Kak Pito. Silakan Kak Pito, bagaimana pendapatnya? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi peran penting dalam media sosial. Menurut saya ada mungkin ada beberapa tambahan dari orang yang lain, tapi menurut saya dapat kalau itu ada namanya interaksi sosial. Interaksi sosial di mana media sosial itu bukan hanya kita yang akses, jadi kita bisa beserta luas apapun yang kita mau. Terus yang kedua ada namanya penunjang bisnis. Di saat media sosial digunakan untuk penunjang bisnis atau jalankan bisnis yang kita punya, itu malah bikin jalan buat sales kita dalam media sosial. Terus yang ketiga ada yang namanya
sarana hiburan. Sarana hiburan juga di mungkin kayak misalkan kita lihat di YouTube dengan kayak ada acara TV yang stand up comedy atau yang lain. Mungkin itu bisa jadi sarana hiburan untuk kita. Terus yang keempat, adanya bantuan dari bagi orang yang membutuhkan di mana kita kalau misalkan ada melihat orang yang ingin berdonasi di platform atau di Instagram atau di tempat yang lain, kita bisa mengaksesnya lebih gampang. Itu menurut saya. Ya, berarti itu ya. Jadi dalam peran media sosial kehidupan sehari-hari itu mencakup beberapa ya. Tadi seperti dari bisnis, bisa terus tentang interaksi, tentang hiburan, tentang komedi itu, dan terakhir kayak donasi ya. Yang dimaksud Kapitong itu donasi. Ya, bantuan sosial. Nah, mungkin itu ya terkait media sosial yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya mungkin media sosial ini baik untuk semua kalangan, baik itu kita dalam berorganisasi kelompok ataupun kita berada di lingkungan sekolah dan pekerjaan. Nah, terakhir itu kan disampaikan oleh Kapinto terkait yang ya platform-platform yang media sosial kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan dalam beberapa aspek atau kebutuhan ya kayak seperti itu. Mungkin cukup ya untuk pembahasannya. Jadi kurang lebihnya nanti mohon dimaafkan kalau memang misalnya kita ada kurang-kurang dari materinya. Karena ini balik lagi menurut pandangan masing-masing dari Kak Ramdan, Kak Dinda, dan Kak Pito. Mungkin itu sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.